Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Di sini saya Desi Wulandari akan melakukan pengenalan pendidikan vokasional bersama gue tamu kita Bapak Abdul Rahman dari Universitas 11 Maret. Capaian pembelajaran lulusan untuk materi ini adalah siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian pendidikan vokasional, siswa diharapkan dapat menjelaskan tujuan dari pendidikan vokasional, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan peran penting pendidikan vokasional bagi Indonesia. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mendeskripsikan pengertian pendidikan vokasional, siswa dapat menjelaskan tujuan pendidikan vokasional, siswa dapat menyebutkan pentingnya pendidikan vokasional bagi Indonesia. Dari pokok pengenalan pendidikan vokasi, pengertian, tujuan, dan peran pendidikan vokasional dengan alokasi waktu 1 kali 20 menit dengan judul pengenalan pendidikan vokasional. Petunjuk kerja, silakan teman-teman mengunjungi link YouTube yang telah tertera, lalu simaklah materi pembelajaran melalui video YouTube dengan seksama, diskusikan dengan rekan mahasiswa, dan silakan mengajukan pertanyaan pada pengajar jika memiliki pertanyaan, lalu kerjakan asesmen melalui Google Form yang telah tertera di layar. Bisa teman-teman klik nanti formulirnya ya di akhir pembelajaran. Nah, ini adalah cuplikan dari video pembelajaran yang ada di link dengan judul Jokowi dan Pendidikan Vokasi. Nanti teman-teman bisa langsung lihat di link YouTube-nya. Nah, setelah melihat video tersebut, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Yang pertama, sudahkah Anda mengenal pendidikan vokasi? Apa itu pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan vokasi menurut ahli, pengertian pendidikan vokasi menurut Wiro Suharjo tahun 2015, pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Lalu pengertian selanjutnya oleh Hudayana Luto-Konsina tahun 2014, sekolah vokasi adalah suatu jenjang pendidikan khusus yang mengarahkan kepada penguasaan keahlian terapan dengan program-program khusus. Lalu pendidikan vokasi menurut Atsriza tahun 2015, pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang sifatnya rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab baik sifat-sifat maupun kontekstualnya. Nah, tujuan dari pendidikan vokasi itu sendiri adalah menyiapkan peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional, mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan atau kesenian, mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional. Pentingnya pendidikan vokasi bagi Indonesia. Pendidikan vokasi bisa membangun sumber daya manusia yang berdaya saing global. Seperti yang kita ketahui, Indonesia akan memasuki bonus demografi pada tahun 2020 sampai dengan 2030, di mana persaingan kerja akan semakin tinggi dan juga bersaing tidak hanya dengan rakyatnya sendiri, namun juga dengan bangsa asing, dengan pegawai-pegawai dari negara luar yang masuk ke Indonesia. Jadi pendidikan vokasi ini sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing di kancah global. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki keahlian dan daya tahan tinggi. Jika teman-teman sudah menyimak video yang pertama, telah disebutkan bahwa Indonesia sedang membutuhkan daya kerja industri yang tinggi karena Indonesia memiliki target untuk menyerap lebih banyak tenaga industri pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Selanjutnya, penting untuk menciptakan sumber daya manusia unggul untuk mempersiapkan Indonesia menuju bonus demografi. Seperti yang telah dibahas di awal tadi, bahwa Indonesia akan memasuki bonus demografi pada tahun 2020 sampai dengan 2030. Itu artinya persaingan di dunia kerja akan semakin tinggi. Sebab itu, kita harus dapat meningkatkan skill dan kemampuan kita agar dapat bersaing dan memiliki daya jual yang tinggi, agar kita tidak mudah tergeser oleh mesin atau robot yang akan dikembangkan pada masa mendatang. Yang keempat, menumbuhkan pembangunan dan meningkatkan daya saing global dengan berbasis IT. Nah, seperti serupa dengan pembahasan nomor 3 tadi, bahwa di masa depan, perkembangan IT juga akan tinggi. Oleh sebab itu, harus diimbangi dengan kemampuan manusianya yang juga mumpuni untuk mengoperasikan IT tersebut, karena akan menjadi sia-sia sebuah teknologi apabila manusianya tidak cukup untuk menguasai teknologi-teknologi yang berkembang di masa mendatang. Nah, sekarang kita akan memasuki bincang pendapat dan kita akan menghubungkan dengan Bapak Abdul Rahman.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdul. Selamat pagi. Baik, sekarang kita memasuki sesi tentang bincang pendapat Pak. Tadi kita sudah menyaksikan video terkait pengenalan pendidikan vokasi kepada adik-adik SMA dan juga SMK agar lebih mengenal tentang pendidikan vokasi di jenjang pendidikan tinggi, seperti itu Pak Abdul. Nah, sekarang kita masuk jenjang sesi bincang pendapat dan saya ingin meminta pendapat dari Pak Abdul mengenai situasi yang sering terjadi di masyarakat di Indonesia, seperti itu Pak. Silakan. Nah, masalah yang sering berkembang di masyarakat Indonesia itu masih adanya stigma, Pak, tentang pendidikan vokasi itu yang masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Bagaimana pendapat Bapak terkait persepsi masyarakat terhadap pendidikan vokasi? Karena masih banyak yang menganggap bahwa pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang tanggung, sebab harus melanjutkan kepada jenjang pendidikan lebih lanjut untuk mendapatkan gelar. Lalu adanya stigma tentang pendidikan vokasi yang dianggap kurang bergengsi akibat adanya perbedaan, dianggap berbeda dengan pendidikan sarjana 1 atau S1. Dan juga adanya stigma tentang pendidikan vokasi itu memiliki karir dan gaji yang rendah, sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia itu enggan untuk menyekolahkan anak-anaknya di pendidikan vokasi. Nah, silahkan Pak untuk pendapatnya. Ada 3 alasan dan cara untuk meningkatkan pendidikan vokasi itu di hati masyarakat. Yang pertama adalah lakukan mainstreaming tentang pendidikan vokasi di setiap kabupaten kota. Silakan Pak Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Depnaker berkolaborasi untuk memainstreamkan, mengarus utamakan pendidikan vokasi di setiap daerahnya. Ini langkah yang pertama. Kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat serta informasi yang masuk ke dalam masyarakat tentang pendidikan vokasi belum banyak. Yang dikenal oleh masyarakat adalah sekolah SMA. Di perguruan tinggi ada sekolah vokasi apa saja di setiap universitas yang terdekat juga belum banyak. Oleh karena itu, universitas, sekolah vokasi yang ada di setiap institut, politeknik, akademi komunitas, dan perguruan tinggi umum, fakultas-fakultas ada, itu perlu melakukan kampanye pendidikan vokasi bersama Pak Bupati dan Pak Wali Kota serta Pak Gubernur. Karena SMK itu bagiannya Pak Gubernur, tata kelolanya. Oke, jadi satu, bahwa perlu ada mainstreaming pendidikan vokasi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin formal di tingkat kabupaten dan provinsi. Yang ketiga, coba dimanfaatkan sekarang ada Direktorat Jenderal Vokasi. Biasanya perlu 2-3 tahun itu untuk kelihatan program, anggaran, dan kegiatannya. Mulai sekarang, universitas yang memiliki sekolah vokasi perlu memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Vokasi. Paling tidak memberikan data kebutuhan pasar tenaga kerja atau trending wirausaha di daerah di mana universitas itu berada. Contoh Solo, Subo Sukowono Sraten sebagai sebuah X, Kali dan Surakarta sebagai unit analisis. Perlu diketahui jumlah industrinya, jenis industrianya, dan berapa kebutuhan tenaga kerja per tahun, daya serapnya dari alumni. Itulah yang harus digunakan oleh universitas untuk mendesain program studi vokasi apa yang diperlukan. Jangan sampai dalam satu siklus vokasi D3 atau D4, 8 semester muridnya berkurang, tidak diterima, tidak ada industri yang relevan di daerahnya. Inilah bencana mendirikan sebuah vokasi tanpa dasar data yang akurat, yang up to date, yang terbaru. Oke. Yang ketiga, sekarang gunakanlah, ambil contoh, gunakan itu alumni vokasi yang sudah sukses. Itu sebagai best practice, sebagai lesson learned. Gunakan dia sebagai bintang film, sebagai contoh bahwa sekolah vokasi bisa berprestasi dalam pendidikan maupun dalam karir pekerjaan. Kalau ada yang sekolah vokasi sudah lulus S1 di satu desa, cobalah itu dipasarkan, dipromosikan oleh pemerintah daerah. Ya, kesuksesannya bisnis di luar kota. Kalau ada alumni vokasi yang sudah misalnya bekerja di luar negeri, misalnya di tourism, jadikan dia sebagai ikon sebuah daerah kesuksesan. Saya yakin itu akan memengaruhi persepsi masyarakat, sekolahnya lebih tepat, pekerjaannya bermanfaat, karirnya pun bermartabat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang setiap kabupaten itu sebaiknya membangun pendidikan vokasi itu sesuai dengan industri yang ada di sekitarnya. Kalau Solo itu kuliner, kalau Solo itu adalah tourism, kalau Solo itu adalah museum, maka vokasinya adalah harusnya berada pada hal itu. Kalau Solo dan sekitarnya Soko adalah daerah lumbung padi, maka vokasinya adalah di bidang pertanian. Jadi jangan sampai hanya cabai harganya melambung karena kita kalah dengan para
cukong para penyimpan di gudang dan memainkan harga semaunya sendiri, merugikan petani. Jadi pemberdayaan masyarakat akan menjadi bagian dari alumni sosiologi untuk memperkuat barisan dalam pelayanan pendidikan vokasi yang sesuai dengan industri di setiap daerah. Tidak harus menjadikan industri mobil, otomotif kalau daerahnya pertanian. Ya, jadi secukupnya saja. Jadi link and match itu sejak awal ide berdiri. Program studi vokasi di universitas itu dibangun. Jangan hanya asal buka ikutan tanpa dasar data yang akurat yang dibutuhkan setiap tahun di setiap daerahnya. Kebutuhan jumlah bengkel itu serba atas. Jumlah mobil itu harus dijadikan alasan untuk mengapa membuka otomotif dan tingkat-tingkatnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan untuk merubah persepsi yang pendidikan tanggung, tidak bergengsi, karir gajinya kecil, itu semua harus dengan bukti nyata dari setiap alumni. Terima kasih. Baik, Pak. Berarti juga disimpulkan, cara tercepat adalah dengan berkontribusi bersama industri di daerah masing-masing, melakukan kampanye dengan menggunakan role model orang-orang yang telah berhasil di dunia vokasi. Seperti itu ya, Pak? Tanggapan dari Bapak. Baik, Pak. Saya kira cukup untuk tanggapannya. Saya ucapkan terima kasih atas tanggapan Bapak Abdul Rahman. Semoga bermanfaat untuk adik-adik SMA yang sedang menempuh pendidikan untuk memilih pendidikan lanjutannya. Seperti itu. Saya cukupkan, Pak. Bisa? Terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyimak penjelasan dari Bapak Abdul Rahman, kita juga telah melihat video pembelajaran di awal, kita juga telah menyimak materi yang saya sampaikan. Sekarang silakan teman-teman melakukan latihan soal di dalam Google Form tersebut. Teman-teman bisa langsung mengklik linknya ya, langsung akan ditujukan di Google Formulirnya. Teman-teman mengklik linknya dari ketika tadi, teman-teman akan langsung diarahkan kepada halaman Google Form dan dapat mengisi asesmen seperti yang tertera di layar. Nah, lalu teman-teman akan dapat melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat teman-teman isi dengan poin 30 poin setiap pertanyaannya. Apa yang Anda telah ketahui tentang pendidikan vokasi? Lalu apa tanggapan Anda mengenai kondisi pendidikan vokasi di Indonesia? Dan menurut Anda, apa yang harus ditingkatkan dari pendidikan vokasi di Indonesia? Nah, semoga dengan adanya asesmen ini akan membantu teman-teman untuk lebih mengenal pendidikan vokasi di jenjang perguruan tinggi seperti itu. Nanti apabila ada hal yang mungkin perlu ditanyakan, bisa ditanyakan setelah pembelajaran ini selesai. Seperti itu ya. Lalu tinggal di-submit. Jangan lupa di-submit saat telah mengisi seluruh pertanyaan. Ini adalah sumber referensi yang saya ambil dalam materi ini. Teman-teman juga dapat menggunakannya untuk pembelajaran lebih lanjut apabila ingin membaca berita-beritanya dan juga artikel-artikelnya. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Video pembelajaran ini dibuat sebagai karya ujian akhir semester di program studi Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan semester 6 tahun 2021. Atas perhatian teman-teman dan juga kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Saya Desi Wulandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulung mesti urip tansah nandang susah mesti dialami, sapa ngerti urip tembe mburi.